such a new messiah, cause your theories catch fire. I can't find your silver lining. I don't mean to judge, but when you... Pengertian teks negosiasi. Negosiasi adalah proses sosial di mana dua pihak atau lebih dengan kepentingan yang berbeda berusaha untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Setiap pihak akan berusaha untuk mencapai tujuannya dalam teks negosiasi. Tujuan teks negosiasi. Dalam bernegosiasi, ada 3 tujuan penting. Yang pertama, mencapai kesepakatan. Yang kedua, membangun hubungan. Dan yang ketiga, mencegah konflik. Fungsi teks negosiasi. Fungsi dari teks negosiasi maksudnya bersama-sama keduanya dapat mencapai tujuan mereka. Ada 2 fungsi teks negosiasi. Yang pertama, diskusi yang berhasil dapat memperkuat ikatan antara kedua belah pihak. Yang kedua, negosiasi dapat digunakan untuk mencegah masalah atau menemukan solusi damai. Ciri-ciri teks negosiasi. Beberapa ciri khas membedakan teks negosiasi dari jenis tulisan lainnya. Sifat dinamis dan partisipatif dari proses negosiasi itu sendiri tercermin dalam bentuk ciri-ciri ini. Ada 6 ciri-ciri negosiasi. Yang pertama, adanya dua belah pihak atau lebih. Yang kedua, tujuan untuk mencapai kesepakatan. Yang ketiga, terdapat tawar-menawar. Yang keempat, adanya kompromi. Yang kelima, ada bahasa yang digunakan. Yang keenam, fokus pada kepentingan bersama. Struktur teks negosiasi. Struktur teks negosiasi berfungsi sebagai landasan fundamental untuk mengatur wacana yang terjadi selama proses negosiasi. Kerangka kerja ini membantu memastikan negosiasi berjalan maju dan semua isu terkait dibahas. Ada 5 struktur negosiasi. Yang pertama, orientasi. Yang kedua, pengajuan atau permintaan. Yang ketiga, penawaran. Yang keempat, persetujuan. Dan yang kelima, penutup. Strategi dalam negosiasi. Strategi negosiasi adalah metode yang digunakan untuk mencapai hasil yang diinginkan dari negosiasi. Keadaan, tujuan, dan pihak-pihak yang terlibat dalam negosiasi semuanya berperan penting dalam menentukan tindakan terbaik. Ada 5 strategi dalam negosiasi. Yang pertama, strategi kompetitif. Yang kedua, strategi kooperatif. Yang ketiga, strategi kompromi. Yang keempat, strategi menghindar. Dan yang kelima, strategi kolaboratif. Kesalahan yang harus dihindari dalam negosiasi. Dalam bernegosiasi, ada beberapa hal yang harus dihindari. Yang pertama, tidak melakukan persiapan yang matang. Yang kedua, sikap terlalu emosional. Yang ketiga, fokus pada posisi, bukan kepentingan. Yang keempat, terlalu cepat menyerah. Yang kelima, tidak harus membangun hubungan. Pentingnya negosiasi dalam kehidupan. Yang pertama, mencapai kesepakatan. Menemukan solusi yang menguntungkan semua pihak merupakan tujuan mendasar dari negosiasi. Negosiasi merupakan alat yang berguna untuk mencapai solusi yang disetujui bersama dalam hubungan, bisnis, dan masyarakat secara luas. Yang kedua, membangun hubungan. Negosiasi yang efektif memiliki kekuatan untuk meningkatkan ikatan antar orang atau organisasi. Setiap kolaborasi di masa mendatang akan didasarkan pada rasa saling menghormati dan pengertian yang dikembangkan selama proses negosiasi. Yang ketiga, mencegah konflik. Melalui negosiasi, pertikaian yang tidak perlu dapat dihindari. Negosiasi memberikan cara yang lebih positif untuk menyelesaikan perselisihan daripada perdebatan atau memaksa. Yang keempat, meningkatkan keterampilan komunikasi. Kita belajar cara mendengarkan dengan baik, berbicara dengan jelas, dan berkomunikasi dengan sukses melalui negosiasi. Kemampuan ini sangat bermanfaat dalam banyak aspek kehidupan.